Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini akan membahas sebuah tema. Dia sedang tak baik-baik saja ya. Ada seseorang yang mungkin sedang kamu pikirkan dan sebagainya. Dia sedang tidak baik-baik saja. Mari kita lihat bagaimana cerita kalian dan bagaimana akhirnya nanti ya. Dia yang tak baik-baik saja. Dia lagi nggak baik-baik saja ya. Orang ini itu sedang dalam periode-periode penuh dengan kontemplasi ya. Di sini sedang mellow juga ya suasananya. Kalau yang Sora lihat di sini ada yang sedang kontemplasi, ada yang sedang mellow, ada yang seperti sedang mengevaluasi hidupnya ya. Mungkin banyak hal-hal yang secara terjadi dalam hidupnya itu banyak mempengaruhi emosi dia ya. Dan banyak hal-hal yang dia mungkin kecewa sama dirinya, kecewa sama keadaan gitu loh ya. Dan di sini mungkin saja dia kehilangan banyak hal ya. Mungkin saja dia kehilangan kesempatan, mungkin saja dia kehilangan kamu dan sebagainya ya. Jadi periode memang sedang banyak melankolis dan merenung. Sehingga orang ini tuh memang menarik diri ya, seperti mencari ke kedalaman jiwanya. Dia itu maunya apa sebenarnya? Ya, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan dia memang memilih untuk menarik diri, ya, dia memilih untuk menarik diri, ya, dan karena memang kepingin menyendiri, pingin mencari ketenangan, pingin introspeksi, pingin berpikir, ya. Jadi memang dalam periode bukan dia nyuekin kamu sih kalau Sora lihat di sini, bukan dia nyuekin kamu, tapi lebih kepada dia merasa bahwa aku pingin sendiri. Aku pingin memikirkan sendiri. Di sini memang dia tipe yang kepengennya ditinggalin sendiri dulu supaya bisa mikir gitu loh. Ya. Dan di sini ya, dia merasa bahwa dia perlu untuk mengontrol emosinya, dia perlu untuk mengontrol perasaannya dia gitu loh ya. Karena di sini ada sisi emosi dia yang mengalami banyak hal ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan apalagi di sini ada beberapa ya, itu yang memang cenderung orangnya sensitif. Jadi ada apa yang terjadi sama hidupnya itu sering dia secara mendalam meresapi dan merasakan ke dalam gitu ya. Oke. Di sini ada Cancer, ada Virgo, ada Scorpio. Sambil jalan Sora akan sebutkan zodiak-zodiak yang keluar ya. Siapakah orang ini? Orang ini tuh orang yang kuat sebenarnya ya. Kuat dalam segi personality, karakternya mungkin saja kuat, tapi ini juga bisa saja menunjukkan orang ini itu punya sisi ego sendiri ya. Jadi walaupun karakter dia kuat, tapi di sini juga bisa mengartikan sifat dia bisa saja keras karena namanya karakternya kuat ya. Karena karakter yang kuat biasanya sifatnya keras. Ada ego di sana, ada harga diri di sana ya. Dan kalau yang Sora lihat dia itu tipenya sebenarnya bisa mempersuasi orang ya, bisa mendekati orang ya. Itu kalau dipakai untuk sesuatu yang positif. Tapi kalau untuk sesuatu yang negatif bisa saja jadinya manipulasi gitu loh. Jadi gini, kemampuan yang sama dipakai untuk yang positif kita sebutnya persuasi, tapi kemampuan yang negatif kita menyebutnya manipulasi. Oke. Di sini juga kalau yang Sora lihat, orang ini itu berusaha untuk merencanakan hidupnya ya. Dan orang ini memang orangnya penuh dengan perencanaan, tipe perencanaan banget ya. Dan di sini dia sedang dalam situasi berpikir kemana dia mau melangkah ya. Apakah dia harus berhenti dulu atau dia harus melangkah. Jadi di sini mungkin ada orang, dia tuh selalu merasa terjebak dalam situasi memilih ya. Orang ini tuh kalau namanya memilih akan secara mendalam memikirkan pilihannya dia. Ya, ada Leo, ada Aries. Nah, orang ini punya banyak sekali beban. Ya, orang ini punya banyak sekali tugas-tugas yang harus dia kerjakan dan dia mengalami banyak sekali struggle. Ya, situasi di mana energi dia itu banyak terkuras habis untuk hal-hal yang harus jadi tanggung jawab dia dan dibebankan ke dia. Ya, bisa saja kerjaan, bisa saja keluarga. Ya, namanya aspek kehidupan itu kalau nggak internal ya eksternal gitu kan ya. Nah, di satu sisi orang ini juga
independen, mandiri ya. Dan orang ini itu cukup menikmati hasil kerja keras dia ya. Tapi di satu sisi dia tetap harus masih punya tanggungan tadi ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, dia itu pinginnya itu ada pride, kayak pingin berhasil, pingin sukses, pingin bisa ada achievement gitu ya tipenya ya. Kalau yang Sora lihat, dia suka juga mungkin beli barang-barang yang mahal, barang-barang yang dia suka. Orang ini itu mencari long term success ya, untuk keluarga, untuk finansial, untuk support keluarganya dia, dan di sini ada beberapa yang orangnya cukup realistis ya. Kalau Sora lihat di sini tipenya tipe realistis. Di sini ada tambahan dari Sagittarius dan juga Virgo. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya. Dia itu sedang gak baik-baik saja, itu apa yang ada di pikirannya dia. Oke. Apa yang ada di pikirannya dia, kita coba lihat ya. Apa yang ada di pikirannya dia. Oke, yang pertama, bagaimanapun juga meskipun dia mungkin menarik diri dan sebagainya ya, tapi dia masih mantauin kamu ya. Dia masih mantauin kamu. Kalau surat di sini jelas ya, dia lagi narik diri tapi dia masih mantauin kamu. Kita lihat ya, masalah-masalah apa yang mungkin sedang dia hadapi ya, yang mungkin berefek juga ke kamu. Di sini adalah bagaimana banyak tantangan ya, di mana dia situasinya nggak aman ya. Bisa saja situasi dia tidak aman secara finansial, yang mana dia harus survive untuk bertahan, entah untuk secara finansial atau secara keadaan keluarga buat keluarganya ya. Jadi dia dalam posisi di mana dia harus bertahan dan fokus mempertahankan apa yang ada di dia gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, jelas ya, di sini yang harus dipertahankan adalah tentang masalah finansial ya. Jadi di sini memang lagi banget fokus tentang yang masalahnya keamanan keuangan dan situasi di mana dia berpikir untuk jangka panjang gitu. Jadi dia tuh memang harus survive, fokusnya bener-bener buat jangka panjang. Jadi bukan ngomongin cuma sementara doang nih. Ini yang terjadi kenyataannya ya, suka nggak suka, mau nggak mau berefek juga ke hubungannya sama kamu gitu loh ya. Dan di sini ada yang tentang masalah keluarga ya. Mungkin ada yang harus keluarga, harus fokus dia ngurusin keluarga dia gitu loh ya. Ada tentang situasi dia harus mensupport keluarganya gitu. Itu yang terjadi di sini ya. Situasi di mana dia harus bertahan, menyupport finansial, tapi juga mungkin saja menyupport keluarganya ya. Atau ada posisi-posisi di mana dia ada request atau ada permintaan dari keluarga yang dia tidak bisa mengelak dan dia harus memenuhi itu. Seorang nggak tahu itu apa, tapi intinya seperti itu. Dan di sini ada situasi di mana banyak sekali fokusnya dia tuh seperti fokus yang harus dia dituntut untuk berpikir dengan cepat, dituntut harus berjuang, dituntut yang banyak emosi dia tuh membuat dia mungkin jadi nggak sabaran secara emosi ya. Karena sisi-sisinya banyak yang pikiran dia itu harus pergerakannya cepat gitu. Dengan situasi finansial dia yang sekarang, mungkin kerjaan dia juga menuntut dia harus responsif banget gitu loh. Jadi fokus dia itu habis untuk ngurusin ke sana dan kemari ya. Dan di sini sehingga ya, yang ada satu kekhawatiran juga, dia merasa apakah sekarang sudah saat yang tepat gitu loh ya untuk punya relationship dengan situasi ini seperti sekarang ya. Jadi dia seperti harus memilih keadaan gitu loh, antara keadaan dia dengan kenyataan perasaan dia sama kamu. Tapi di sini ada sebuah perasaan terkoneksi ya. Apalagi yang sedang dia pikirkan. Bagaimanapun juga, dia masih punya harapan kalian tuh bisa sama-sama ke depannya. Walaupun situasi memang sulit saat ini, dia berharap ke depannya dia bisa punya masa depan sama kamu. Dan di sini ada situasi-situasi di mana dia itu merasa semakin pesimis dengan situasi keadaan dia yang tidak kondusif dan keadaan relationship kalian yang berefek itu membuat impactnya lebih jauh lagi ke dia. Jadi dia merasa kayak dapat impact besar gitu loh ya, yang semakin ngebuat dia down ya. Mungkin karena dengan kenyataan dia nggak bisa 100% untuk kamu, situasinya dia penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Dia nggak baik-baik aja. Oke.
Dia selalu memikirkan kamu terus-terusan. Meskipun kalian nggak sama-sama, dia masih terus memikirkan kamu. Oke. Jadi orang ini itu menjauh karena ingin fokus menyelesaikan masalahnya, tapi bukan berarti dia melupakan kamu. Oke. Dia tidak sepenuhnya merasa bahagia dengan hidup dia sekarang. Makanya tadi kan Sora bilang banyak kesenduan, banyak kekecewaan. Kenapa dia terjebak dalam keadaan yang sekarang gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya nggak happy dengan hidupnya dia gitu loh ya. Dan dia di sini mulai khawatir bahwa apa yang terjadi sama hidupnya dia merusak hubungan kalian yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya. Mungkin di sini jadinya karena ada emosi dia tadi yang banyak naik turun, jadinya banyak emosi, banyak kemarahan dan sebagainya gitu loh. Yang mungkin jadi jatuhnya itu malah apa yang terjadi sama dia juga menular merusak hubungan kalian. Oke. Di sini sekarang dia jadi bingung apa yang dia mau sekarang ya. Apakah dia harus sama-sama sama kamu atau dia harus memang fokus sama keluarga. Jadi di sini terjadi persilangan ya. Antara keadaan sama pikirannya dia itu berlawanan gitu loh ya. Oke. Dia sangat kangen sama kamu ya. Jadi meskipun dia dalam diamnya itu dia kangen sama kamu ya. Dan dia cuma bingung bagaimana harus memperbaiki hubungan kalian yang kena efek dari situasi ini ya. Yang mana dia nggak bisa totalitas buat kamu, yang mana dia jadi nggak bisa fokus sepenuhnya untuk kamu. Dan dia sudah banyak buat kesalahan sama kamu. Mungkin jadinya karena situasi dia tidak bisa memenuhi janji dia. Mungkin dia berjanji untuk selalu ada buat kamu. Mungkin dia berjanji buat sabar sama kamu. Mungkin dia berjanji untuk lembut sama kamu dan sebagainya. Oke. Dan dia tuh takut banget untuk ngambil resiko. Ya, kalau kita balik lagi, kita sama-sama. Apakah aku bisa memenuhi ekspektasi kamu? Ya, di situ ada ketakutan-ketakutan. Ya. Dan banyak hal sekali yang dia sesali. Kenapa hidup dia seperti ini? Kenapa dia salah melangkah dan sebagainya ya. Orang ini banyak kekhawatiran, banyak ketakutan ya. Oke. Sehingga ya, dia itu kayak tidak berani untuk memulai inisiasi untuk berbicara lagi sampai situasi dan keadaan dia cukup baik. Jadi di sini kalau Sora lihat ada keinginan dia sebenarnya untuk komunikasi ya, tapi terhalang dengan situasi yang sekarang dan dia berasa bahwa dia masih mental blocking, dia belum berani untuk ke kamu ya. Di sini ada Gemini, Taurus, Gemini lagi ya. Sebenarnya dia ingin komunikasi, tapi gimana ya dengan pikiran dia yang ke blocking sekarang tidak berani melangkah. Gitu loh. Dia merasa bahwa aku harus mencari benar-benar mengklirkan dulu pikiran aku, mengklirkan dulu fokus aku, benar-benar bisa mikir dengan benar-benar apa ya ibaratnya sehat pemikirannya, baru dia itu bisa mengambil keputusan. Sekarang benar-benar berada di area abu-abu. Ya. Dia benar-benar ngerasa bahwa aku harus sukses dulu, aku harus sukses dulu, aku harus ada pencapaian dulu gitu loh. Jadi keresahan dan kegelisahan dia dan dia yang nggak baik-baik ini, pikiran dia fokusnya dia paksa untuk harus ke arah mencapai kesuksesan dulu, baru nanti bisa berfokus ke hal yang lain. Jadi sekarang dia memaksa dirinya dia untuk fokusnya cuma satu poin, walaupun sebenarnya di satu sisi ada pemikiran dia soal kamu, tapi secara logika dia tahu kenyataannya dia harus sukses dulu, bisa menyelesaikan dulu, baru dia bisa melakukan part yang lain. Gitu. Terus Kak Sora, aku gimana nasibnya gitu ya. Oke. Di sini kalau kamu maksa masuk dan menekan dia, yang ada malah terjadi begitu banyak konflik, begitu banyak rintangan, begitu banyak energi yang melelahkan. Yang mana itu akan mendraining kamu dan mendraining dia. Jadi sekarang ibaratnya udah diem-dieman, kamu maksa masuk sekarang, yang ada malah tambah berantem ya. Jadi jangan sampai nanti kamu ikutan nyesel karena kamu maksa masuk sekarang adanya konflik gitu loh. Ya, ini bukan saat yang tepat. Jadi, dari kartunya Sora, kamu juga sebaiknya mengambil sikap untuk berpikir dulu benar-benar ya. Jadi dia menarik diri, kamu juga ambil waktu ini untuk berpikir gitu loh ya. Jangan ambil keputusan sekarang karena ini ada cloudy judgment, ada keputusan yang mungkin saja masih nggak yakin, kamu pun bingung dan sebagainya. Yang keputusan nanti malah kamu sesali gitu loh, karena kamu memaksa pada saat yang nggak tepat ya. Yang ada malah jadi ribut gitu, paham nggak? Kalau udah ribut itu udah susah dibetulin ya, yang ada malah jadi berantem.
Yang malah jadi gontok-gontokan ego, membaik kagak, makin hancur iya, kan bahasanya gitu. Jadi mungkin saatnya untuk kamu berpikir dengan bijak apa yang kamu mau lakukan, ambil waktu juga kamu napas, kamu mikir gitu ya. Ya. Dan kamu fokus juga ke arah pengembangan diri kamu. Ya, jadi ini. Manifestasikan energi yang positif ya. Kamu fokus ke hal yang lain daripada kamu buang waktu hanya untuk dia. Walaupun saya tahu kamu punya perasaan ke dia, cuman kalau kamu paksakan, kamu malah menghancurkan hubungan kamu sama dia. Itu yang Sora cuma bisa bilang ya. Dan nanti ada beberapa dari kalian yang mungkin malah menyesali. Tahu gitu jangan dipaksa ya Kak Sora kemarin. Kalau nggak dipaksa mungkin masih bisa ada perbaikan. Sora ngelihat kalau kamu nggak maksa, hubungan ini tuh mungkin masih ada perbaikannya. Ya sih, ada kebangkitan, ada wake up nanti, ada situasi yang mungkin membaik di antara kalian, ada wake up, ada sesuatu yang bangun lagi. Tapi kalau kamu ngepaksa sekarang karena kamu nggak mau sabar, karena kamu nggak mau nunggu dan sebagainya, yang ada kamu akan menyesali, karena yang ada malah jadi berantem beneran dan bertemu kata tamat. Ya, jadi memang sekarang kamu suka nggak suka, mau nggak mau, kamu terima nggak terima, ini belum saat yang tepat, intinya seperti itu. Ya, jadi mungkin saat yang untuk apa ya, menunggu ya. Memang tidak ada yang suka, tapi menurut seorang sih nggak usah ditunggu, kamu fokus ke yang lain, sehingga pada saat ahli itu memang sudah jadi rezeki kamu, dia akan datang gitu. Ada perbaikan kok ini jelas kelihatan ada perbaikan kok ya. Cuma memang nunggu waktu. Berapa lama Kak Sora? Sora tidak tahu ya. Di sini nggak tahu, bisa lama bisa sebentar ya, karena masalah yang dia hadapi itu banyak sih. Masalahnya ini lama sekali. Melepaskan dari hal ini bisa saja lama. Ya lama itu kalau Sora udah ngomong lama itu bisa makan bulanan, tahunan. Ya tapi memang itu kenyataannya. Tapi kalau kamu nggak mau nunggu, aduh Sora aku keburu keriput, ya sudah move on. Gitu. Intinya gitu loh. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Jadi belajar dewasa ya. Jadi tidak bisa semua hal itu mau dengan apa yang kita mau. Oke. Rilis, jangan dipaksa. Energi yang dipaksa tuh nggak ada yang bagus. Oke. Leo, Scorpio, Gemini lagi, tadi selalu bilang Aquarius, Leo lagi, Aquarius, Gemini, Leo, Virgo, Scorpio, itu mendominasi pembacaan ini, ya, yang Sora perhatikan. Oke. Sekarang kita mau coba lihat ya, dia alfabetsnya ada apa. Oke, teman-teman jangan lupa yang pengen personal reading supaya lebih tune in, silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin beli kalung bunga atau yang kepingin beli gelang kupu-kupu, silahkan langsung juga sama. Ini batu kristal asli yang sudah Sora treatment dengan energi healing untuk membantu memperbaiki diri kamu ya. Oke, kita coba lihat ya alfabetsnya. Ada F, ada I, ada B, ada P, ada V, ada M, ada W, ada I, ada H, ada V, ada U, ada E, ada N, ada F, ada N, ada G, ada D, ada Z, dan ada C ya. Jadi cek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Sora akan angkat untuk di pause 1, 2, 3 pause. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa main ke channel Sora yang pertama di Sora and Tarot juga. Terima kasih dukungannya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.